Plan ya Gimana sih? ustadznya taunya aku bising kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya. Nikmat makan sehingga tadi kita bisa makan. Nikmat apa lagi? Nikmat bangun tidur sehingga kita bisa hidup kembali. Taib, kaifa halukum jami'an? Khair Sad. Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kok banyak yang nggak nampak ini videonya. Coba jangan. Khair Sad. Kalau udah kita mulai ini jangan ditutup lagi. Buka aja. Baru 19 orang ya. Sudah berlalu 7 menit berlalu. Yang penting apa ini Bu? Siapa ini yang penting Bu? Yang bukan setan. Hah? Yang penting bukan Ini setan. siapa yang penting Bu ini? Bukan setan, Zat. Satu itu siapa, Zat? Jangan Yang namanya. penting Siapa bukan itu? setan, Wah. Hah? Anu. Yang penting bukan setan. Masya Allah. Iya. Apanya Itu aja ini? itu maknya itu. Jangan Itu tulisan namanya. itu. Namanya siapa ini? Siapa orang ini? Nggak tahu, Zat. Ya Allah. Itu pun nggak aktif dia nih. Opa. Udah tukarnya belum? Belum. Halo? Udah semuanya? Pastikan semuanya mendengarkan ya. Ayo, yang penting Bu, bukan coba dirubah namanya. Saya nggak tahu nanti dihitung absen, padahal dia masuk. Tukar namanya itu. Ya, buka videonya semua. Ikram, Yusuf, Farhan, Zaki Musafa, Farhan, Aditya, Fatur Rahman. Anas Ustadz nggak Faris, bisa Ustadz Lukman. kameranya. Apanya? Kameranya bermasalah jadi nggak bisa Ustadz. Siapa itu? Siapa? Adit. Adit. Adit, Oh, yang penting bukan setan Haidar, Zat. Haidar. Kameranya Ustadz bermasalah. Antum siapa? Iya Ustadz iya. Ana. Siapa? Siapa anaknya? Anaknya siapa? Adit. Hah? Adit. Aditya? Farhan Aditya. Iya. Iya Zat. Saya nggak tahu. Nggak hafal suaranya. Namanya jarang jumpa kita kan. Secara langsung. Baik, kalau Iya, sudah pasti semuanya hadir, kita mulai ini ya. Baik, Pak. Yang rapi ya. Pakai pecinya, pakai pecinya. Ya, pakai pecinya. Ya. Mana kelas 9D ini? 9D mana? Ini ada wali kelasnya nih. Ada wali kelasnya. Nanti kena apa antum? Kena konseling nanti, nggak masuk. Ya. 9D 9C Ustadz wali kelasnya. Dimas masuk tadi, Dimas masuk. Ya, baru 22 orang. Mana itu, Zat? Ya, ini Dimas. Dimas sudah masuk ya. Oke. Mas. Zaki Musafa ini tampilkan apanya ya, tampilkan videonya. Nanti dikirain antum main bola di luar. Saya pikir antum main bola gitu kan. Nah, makanya coba semuanya udah rapi. Jangan lagi mau mandi lah di sana, di situ baru bangun. Masya Allah, ini nggak boleh kayak gitu. Udah jam-jamnya belajar jangan lagi antum kamar mandi bolak-balik. Kecuali memang ya sakit perut ya kan. Itu maklum itu ini enggak, baru mandi dia. Berarti baru bangun ini. Masya Allah. Ini bahaya. Apakah lama bangunnya atau kesiangan? Wallahu alam, kita nggak tahu ya kan. Baik, yang namanya udah jamnya belajar, belajarlah antum. Ya itu aja yang diharapkan kepada antum semuanya. Ya, yang apalagi kondisi seperti ini, daring ini, yang penting antum itu aja aktif dah. Insyaallah udah aman itu.
Janganlah kondisi daring seperti ini antum pun malas-malasan gitu kan. Udah mau tamat lagi pun. Paling tidak antum mau tamat ini nampakkanlah bekasnya. Ya kan? Nampakkanlah kenang-kenangan. Oh, ini nggak pernah absen ini di Zoom ini, Masya Allah gitu kan. Jadi ingat nanti nama antum. Disebutkan nama Ikram misalnya kan. Misalnya, oh Ikram itu nggak pernah absen itu di Zoom itu. Ada kenangannya gitu kan. Diingat orang gitu, diingat guru-guru. Jadi sebelum itu tamat dari sini, coba antum tinggalkan kenangan yang baik lah, ya kan, sikap yang baik kepada guru-guru kita di sini. Mana tahu ada yang nggak lagi di sini, ya kan, ada yang mau SMA-nya ke Madinah misalnya gitu kan. Masya Allah. Ya kan, dong nggak sini, nggak puas dia sini keilmuannya, Anda mau langsung Ustaz sumber aslinya di Madinah misalnya. Nggak apa-apa. Atau yang mau fokus ke tahfiz 30 juz, ya boleh. Ada di tuntungan sana ya kan. Mana Kindi ini? Kindi mana? Kindi? Gak masuk Kindi ini. Caranya mau tahfiz 30 juz gitu insyaallah. Jadi yang lain-lain juga ikut lah. Gimana Baik. Ustaz? Gak masuk Kindi Gimana? kayaknya. Hari ini kita hadis keberapa? 20. 20 ya? Betul. Iya Ustaz. Hadis ke-19 masih 19 banyak sudah lagi yang tidak? belum nyetor ini. Kelas 9D, 9C sama aja nih. Mana ini orangnya? Udah dibilangin ya, waktu setoran udah ada. Atau aja pri Ustaz, kapan Ustaz bisa? Ini udah ada. Nggak peduli sama sekali kayaknya nih. Cuman antum. Nanti udah mau ujian sibuk antum. Ustaz, anak menyetor Ustaz, udah banyak kali hafalannya. Sekali nyetor 10 hadis. Capek lah kalau gitu 10 hadis. Ya kan sekaligus. Mau dipaketkannya kayak 10 hadis. Makanya sekarang masih lama lagi kan waktu ujian. Antum cicil setor hadisnya, cicil gitu kan. Ya nanti udah mau ujian sibuk, atau gara-gara dia nggak nyetor hadis akhirnya kendala nilai ujian, hubungi Ustadz bolak-balik. Jadi hari ini Ustadz bilang lagi kayak gitu kan, yang belum setoran hadis, setor hadisnya ya, simpan kontak Ustadz, telepon Ustadz Japri kapan Ustadz bisa. Atau udah besar loh ya, udah besar, udah pubertas ya kan. Jadi antum sendiri yang tahu sama diri antum gitu kan. Jangan lagi diingatkan terus kayak anak kecil jadinya, ya kan? Diingatkan nyetor. Itu kayak ada SD. Nah SD ya lah, ingatkan terus. Paham itu ya semuanya ya? Ntar lagi jadi abang-abang antum ini, SMA kan ntar lagi. Baik, hari ini kita lanjut kepada hadis yang ke-20 ya. Hadis ke-20, hadis yang pendek sekali, mudah ya. Bismillah, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansariyil Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta rawahul Bukhari. Baik, kita lihat arti perkataannya. Adraka artinya adalah diketahui, atau juga artinya didapatkan. Ada dua artinya ya, diketahui atau didapatkan ya. Kemudian lam huruf nafi. Kemudian fasna, fa itu artinya maka. Kok digabungkan? Maka perbuatlah. Nubuwah kenabian, tastahi artinya malu. Karena dia domirnya adalah anta, depannya adalah ta, maka artinya engkau. Tah itu menunjukkan artinya engkau. Tastahi, kau malu. Syi't ya, sukai. Ta dhamir mutasil. Jadi engkau, yang engkau sukai. Baik, arti perkataannya antum harus tahu ini. Jangan lagi antum enggak tahu perkataannya. Jadi harus tahu perkataan, jangan cuma menghafal arti keseluruhan. Jadi harus tahu. Yang namanya belajar seperti itu. Harus tahu per detail, per kata. Nanti hal-hal seperti ini antum akan gunakan di tempat yang lain gitu kan. Jadi kalau antum nggak tahu cara menggunakan kata gitu kan, menempatkan, menerjemahkan gitu kan, per kata, nanti repot gitu kan. Nanti ada kiroah mungkin muncul gitu kan. Ada yang sama katanya adroka juga atau anubuah.
atau syi'ta juga sama nanti yang muncul di qiraah misalnya. Antum nggak tahu. Padahal dipelajari di hadis gitu kan. Itu karena apa? Kenapa? Karena dia nggak menghafal, memahami secara perkata. Baik, arti keseluruhan. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal oleh orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Jadi ucapan yang sudah turun temurun dari nabi pertama, ya, dari Nabi Nuh lah misalnya yang mendakwakan agama, ya kan, yang berdakwah, sampai Nabi Muhammad, itu semua nabi-nabi sama. Samanya apa Ustaz? Sama menyampaikan hal yang seperti ini, menyampaikan hadis tentang malu. Jadi malu itu di mana-mana, zaman ke zaman, ya, disampaikan terus agar manusia menjaga sikap malunya. Kenapa? Kalau orang dah menjaga sikap malunya, insya Allah dia selamat, aman. Kandungan hadis, ya, malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya. Jadi itu luar biasa. Jadi terus berkesinambungan. Nabi berikutnya temanya apa? Tentang malu. Jadi nggak dihapus ajarannya. Sampaikan dengan apa? Disampaikan kepada umat-umatnya gitu kan. Wajib menjaga malu. Malu diantara bahagian daripada iman. Siapa yang malunya sudah hilang, maka sudah hilang sebagian imannya gitu. Kedua, jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi kebaikan darinya sedikit pun. Nah, itu luar biasa itu. Kita maklum ini, kita paham ini. Jadi orang yang udah hilang rasa malunya, jangan lagi kita anggap dia itu ada kebaikannya gitu kan. Bisa hilang. Apalah misalnya kira-kira? Siapa yang tahu? Gara-gara dia menghilangkan rasa malunya itu, akhirnya dia nggak lagi ada kebaikan. Orang-orang menganggapnya udah nggak ada lagi kebaikannya gitu kan. Apa yang perbuatan sepertinya, apa contohnya? Apa misalnya? Yusuf, mana Yusuf ini? Yusuf? Tidur. Makanya dibuka aja. Ustaz sering manggil yang tidur ini. Fatur Rahman, Syekhul Islam. Fatur Rahman Lizora. Nah, Syekhul Islam. Mana Syekh? Nah, mana dia antum? Coba antum sebutkan contoh perbuatan yang perbuatan itu hilang rasa malunya jadinya. Akhirnya hilang kebaikan dia. Rasa malu. Apa contohnya? Maksudnya, Ustaz? Apa sebuah perbuatan, contoh perbuatan yang dengan dia berbuat seperti itu, akhirnya hilang lagi rasa malunya. Udah kayak orang gila misalnya gitu kan. Minta WA cewek. Apa dia? Apa? Padahal dia orang normal gitu kan. Dia gak gila. Banyak lah, Ustaz. Banyak apa umpamanya? Minta WA orang kan. Apa? Syekh, mana Syekh ini? Sini. Mana video antum, coba tampilkan. Nanti di screenshot, Ustaz. Hah? Halo, Ustaz. Screenshot. Iya, nanti ada yang screenshot. Iya. GR kali. Kok screenshot? Emangnya mau diapain? Wajah antum itu mau dijual Dibikin gitu? gift. Hah? Jadiin stiker mukanya, Sat. Malu kali antum. Mukanya sering jadiin Oh, stiker, jadi Sat. alasan antum-antum ini yang nggak menampakkan wajahnya takut di screenshot ya? Oh, itu alasannya. Iya, Ustaz. Masya Ya. Allah, berarti yang nggak nampakkan wajahnya ini cantik-cantik semua. Masya Allah. Harga diri, Sehingga Ustaz. takut nanti jadi dijual wajahnya gitu. Masya Allah. Saya pikir kenapa nggak banyak yang nggak apa ini
videonya nggak tampil. Oh itu alasannya, takut nanti di screenshot wajahnya, masya Allah. Ada jantung ini. Ya Allah. Kan udah dibilang situ, tidak boleh screenshot, nggak boleh kan? Jadi kalau mereka melanggar, dia dosa itu, dosa Ustaz, dosa lah. Itu kan kesepakatan kaum muslimin istilahnya antar kita sekolah. Ya, al muslimuna ala syurutihim kata Nabi. Orang muslim itu bersamaan dengan syarat-syarat mereka. Jadi apa yang diapakan oleh sekolah itu berlaku. Ya, kalau dilanggar dosa. Nah, itu. Jadi kalau dia screenshot juga tanpa ada keperluan misalnya Ustadz gitu kan nyuruh. Siapa ini ketua kelasnya, tolong di screenshot untuk absensi. Nah, itu boleh. Ada keperluan. Tapi kalau enggak untuk main-main aja, cup dia apanya wajah kawannya screenshotnya, lalu dijualnya harga yang mahal. Misalnya. Nah, itu enggak ada keperluan gitu kan. Atau dipromosikannya gitu kan. Nah, itu salah. Itu enggak betul ya. Garing. Iya. Garing, Ustaz. Nah. Garing. Siapa yang tahu? Apalagi kira perbuatannya? Dengan dia berbuat itu hilang rasa malunya, akhirnya kayak orang majnun dia. Joget-joget, Ustaz. Iya, suka hati dia entah apa, mau gerbalik dia, joget-joget. Gara-gara apa itu? Apa perbuatan dia misalnya? Apa? Susah kali untuk memikirkannya. Itu mudah. Apa? Mabuk. Mabuk. Iya, mabuk. Jadi karena dia minum minum susu batak tadi kan. Susu batak tahu kan? Susu batak tahu kan? Tahu kan? Susu batak. Apa itu? Apa? Tua, ya betul, susu batak namanya itu ya. Jadi karena dia minum itu, dia langsung hilang kesadaran dia, ya kan? Jadi di antara jaringan-jaringan otaknya terputus, kabel-kabelnya terputus, gara-gara mabuk itu kan. Nah, akhirnya apa? Kayak orang gila dia, cakap sendirian, ngomong sendirian gitu kan. Entah apa dibilangnya, jujur balik dia gitu kan. Entah apa, bahkan buka aurat gitu kan, buka baju, buka celananya. Allahu alam. Itu kenapa? Gara-gara dia sendiri yang membuatnya seperti itu. Dan minuman. Alasan dia apa? Supaya hilang stres. Ya. Alasan dia minum susu batak itu apa? Supaya menghilangkan stres. Orang mengira dia stres. Gitu kan. Paham antum kan? Dia mau menghilangkan stres, tapi orang lain menganggapnya dia orang stres. Karena dia buka baju, karena dia kayak orang gila. Oh, ini orang stres nih katanya. Padahal awalnya dia normal. Cuman karena dia itu perlakuan dia, perbuatan dia, minum mabuk gitu kan, akhirnya jadi kayak orang gila. Yang ketiga, malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Nah, pasti, ya kan? Yang namanya akhlak mulia itu akan berarah ke kebaikan. Siapa yang banyak malunya, lebih banyak kebaikannya. Dan siapa yang sedikit rasa malunya, semakin sedikit pula lah kebaikannya. Ya. Jadi malu ini banyak, malu pada Allah itu udah pasti kan. Bagaimana cara kita malu pada Allah? Siapa yang tahu? Dimas, coba kamu sebutkan kalau kamu itu malu sama Allah, apa contoh perbuatannya? Dimas? Malu. Dimas. Jangan lama-lama, nanti bisa kita. Mas. Apa contoh perbuatannya? Kalau antum mengerjakan itu, nanti bisa hilang rasa malu antum pada Allah. Mengerjakan apa, Ustaz? Kalau antum mengerjakan perbuatan itu, maka rasa malu antum sama Allah bisa hilang. Nembak cewek. Nembak cewek. Siapa itu? Apa itu? Kentul. Dimas? Ustaz mau ngomong apa? Nggak tahu. Lama kali antum Enggak, jawab. Ustaz.
Kalau perlombaan itu habis waktunya, selesai, kalah antum. Iya kan? Jangan lama-lama, langsung. Baik, ya, yang namanya malu kepada Allah yaitu perbuatan maksiat itu. Ya, apa perbuatan maksiat? Berzina, ya, bawa cewek tadi misalnya antum. Itu jangan lagi malu sama Allah, sama manusia pun kadang-kadang kita malu. Seharusnya gitu ya kan. Tapi kalau udah biasa dia bawa cewek misalnya, boncengan sama cewek gitu kan, akhirnya hilang rasa malunya. Dianggap udah biasa gitu kan, bawa boncengan sama perempuan gitu kan, sama akhwat, udah anggap biasa dia, akhirnya hilang rasa malunya, hilang rasa malunya. Apalagi sama Allah. Apalagi sama Allah. Orang yang takut sama Allah dia nggak berani seperti itu. Jangankan bawa cewek, melihat aja dia malu. Iya kan? Betul nggak? Iya. Karena Allah yang menyuruh dalam surah An-Nur, qul yaghuddu min absarihim wa yahfadhu ghaddul basar. Allah menyuruh itu. Hendaklah kalian menundukkan pandangan kalian. Laki-laki menundukkan pandangannya ke siapa? Ke perempuan yang bukan mahram. Itu udah salah. Kalau mata antum melotot kepada segar ini, misalnya gitu kan. Masya Allah, segar, ada yang segar katanya. Emangnya ikan segar-segar? Ya kan? Itu nggak boleh. Antum prototi akhwat itu kan. Itu udah salah. Apalagi membawa cewek, boncengan-boncengan sama cewek, udah pasti salah. Jadi kalau antum mampu menundukkan pandangan, Masya Allah, antumlah wali Allah itu. Ya, kalau ada anak muda sekarang ini yang mampu menundukkan pandangannya dari perempuan, subhanallah, antumlah wali-wali Allah. Wali Allah zaman now namanya. Subhanallah. Hebat nggak itu? Antum masih muda, yang masa pubertas, tapi antum mampu menahan pandangan dari akhwat. Subhanallah. Maka antum berusaha seperti itu. Kenapa? Kalau antum mampu seperti itu, nanti Allah kasih garansi. Garansinya apa? Di antara 7 yang mendapat naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Di antaranya apa? Wa syabbun nasha'a fi ibadati rabbi. Ada 7 golongan, 7 manusia yang nanti di akhirat mendapat naungan dari Allah. Misalnya nanti di yaumil mahsyar, di mana orang kepanasan karena mataharinya dekat dengan sejengkal dari jari dia, dekatnya matahari. Dia dapat payung misalnya, jadi nggak kepanasan. Kenapa? Karena dia mampu berbuat, bertakwa kepada Allah di masa mudanya. Habis. Baik. Berikutnya, rasa malu itu dibentuk. Maka setiap orang wajib memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan, membentuk rasa malunya. Yang kelima, tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama. Jadi kalau dalam belajar nggak boleh malu. Kalau antum nggak paham misalnya tanya, boleh tanya. Jangan malu, malulah sama ustaz. Nggak boleh. Nanti antum terdapat ilmu nggak paham. Itu ya. Yang keenam, di antara manfaat rasa malu adalah iffah, menjaga diri dari perbuatan tercela, wafa, menepati janji. Terakhir adalah rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan. Taib, barakallahu fik. Tema hadis dalam surah 33 ayat 53. Silakan antum nanti tulis ini ya. Nanti antum kirim ke Ustaz kandungan hadisnya hadis ke-20. Taib, kalau ada yang pertanyaan silakan nanti antum japri Ustaz, ada yang kurang paham. Karena kita terbatas waktunya Ada yang mau bertanya? Ngirimnya di grup apa japri, Ustaz? Di japri bisa. Ya. Sudah paham ya? Paham, Ustaz. Waktunya habis. Paham, Ustaz. Jadi saya ingatkan lagi ya, yang belum nyetor hadis silakan setor hadisnya. Ustaz tunggu. Ustaz standby gitu kan. Ada waktu Ustaz layani dia untuk nyetor hadisnya. Jangan teman main.
Jadi kalau udah ada tugas antum itu dulu ya. Ada tugas antum. Masih ada rupanya yang belum nyetor hadis ke-15. Masih banyak Ustaz. Masih banyak rupanya. Padahal hadisnya mudah. Hadis 16, hadisnya pendek. Ternyata masih ada yang belum nyetor gitu kan. Masya Allah gitu kan. Ini ada apa gitu. Nah, ini malas lah yang menyebabkan dia untuk menyetorkan hadis. Baik, barakallahu fik. Kita akhiri lapas. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Patur buka blogku ya Patur. Pelot, pelot. Ngator enggak? Ngajak berantem. Eh.